Oke sob, selamat datang di channel kesayangan kalian, Mang Udik Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review sebuah PC rakitan yang pada video sebelumnya sudah kita unboxing. Jadi buat kalian yang belum nonton video unboxingnya bisa klik link di atas ya. Jadi PC rakitan ini menggunakan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 5 3500X Super dengan 6 core ya. Kemudian untuk VGA-nya itu atau GPU-nya menggunakan GeForce GTX 1650 Super dengan memori 4GB DDR6. Di sini saya menggunakan merek Gainward. Kemudian RAM 16GB dan SSD. Sedangkan casingnya saya menggunakan Simbada Battleground 08. Nah, sekarang kita coba untuk bermain game. Apakah dia bisa menghasilkan grafis yang memukau? Dan juga untuk pekerjaan editing video, apakah prosesnya cepat pada saat rendering sehingga mempermudah kita untuk proses editing. Oh ya, PC ini harganya 11-12 dengan PS5 dan Xbox Series X. Nah, buat kalian yang saat ini lagi bimbang ya, apakah beli PC rakitan atau beli game konsol, pertimbangkan matang-matang karena setiap device itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau nanti PC rakitan ini bisa dipakai untuk bekerja, sedangkan game konsol ya untuk fungsi entertainment. Oke, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk info-info menarik dari Mang Udik Vlog. Oke sob, sekarang kita udah di halaman awal. Untuk yang pertama kita coba untuk benchmark dulu menggunakan aplikasi benchmarking, yaitu di sini saya ada aplikasi Cinebench ya. Kita coba dulu sini benchmark dulu berapa hasil dari PC ini untuk benchmarknya. Jadi kemarin sudah saya tes untuk multicore, dia mendapatkan nilai 6244 ya. Ini untuk multicore-nya. Kemudian untuk single core dia mendapatkan nilai 1178 dan MP rasionya dia dinilai 5,30. Jadi semakin tinggi ini semakin bagus ya. Jadi ini adalah nilai dari PC ini apabila kita menggunakan aplikasi Cinebench. Oke, gak usah lama-lama karena saya juga nggak ngerti apa arti dari nilai-nilai itu. Cuma yang jelas semakin tinggi semakin bagus. Oke, sekarang kita coba untuk mainin game. Ya, kita coba untuk bermain game dulu, Tomb Raider. Oke, untuk game ini saya add setting full screen ya. Grafisnya semuanya high. Oke, kita lihat pada display and graphic ini ya. Untuk resolusinya sendiri sudah full HD ya. 1920 dikali 1080. Sekarang untuk grafiknya sendiri kita lihat high semua ya. Oke, on semua ya. Kita run benchmark dulu. Jadi kita lihat FPS nya melalui benchmark ini. Oke, ini sedang benchmarking ya. Kita lihat FPS nya di situ jalan di angka 50-an ke atas ya. Hey! Cuidado niños! Kalau di hutan FPS-nya ya cukup detail ya. Dengan pengaturan seperti tadi kita mendapatkan FPS yang masih cukup tinggi. Kita lihat ada burung di atas itu, nampak realistik ya sob. Bahkan ini sekarang 75 FPS-nya, cukup tinggi ya sob. Jadi dan kita bisa mendapatkan detail yang luar biasa dari GPU dan CPU-nya ini. Nah, begitu masuk ke tempat yang ramai dia langsung turun FPS. Tadi berada di 75, sekarang berada di kisaran 50-an. Ini hasilnya. Setelah di sini ya, hasilnya di sebelah kanan ini ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam game ya. Ini sedang dalam proses penyamaran Tomb Raider. Jadi detail dari Tomb Raider ini ya
dengan settingan tadi height itu cukup terasa sekali suasananya. You have the photo. Female, Caucasian, early 20s. Ini ya You got gerak-gerak that? daunnya. Good. They'll find her. Mana anak tersembunyi. Lo siento. Don't Lihat ya pencahayaannya, detail-detailnya itu Readings at the site are unlike anything we've luar ever biasa. Dan seen. ini bisa dimainkan dengan lancar di PC rakitan ini ya. This is it. We'll be ready. Oke. Keren banget, asli. Jadi ini cut skin dengan pada saat game itu sama, nggak ada beda. Come on. Just do it. Ini keren banget waktu Lara. Your employment has been terminated. Please, no. I have money. I can pay you. Oke, untuk game kedua kita akan masuk ke Forza Horizon 4 ini ya. Kita lihat dulu untuk setting grafiknya. Itu resolusinya Full HD ya, sama seperti tadi Tomb Raider. Kemudian untuk frame rate-nya 75 fps ya. Kita lihat untuk fps. Oke. Nah, ini kita high semua. Untuk motion blur-nya normal, high ya. Seperti ini. Run benchmark modenya. Oke. Oke sob, jadi ini kita tadi udah setting high semua ya. Dan ini kita melihat benchmark modenya yang jalan di 75 fps ya. Suasananya real banget, dan ini bisa dimainkan dengan lancar ya. Kelihatan real banget, nggak ada lag ya. Oke sob, jadi ini dia hasilnya ya. Kalau kita lihat untuk average-nya, untuk targetnya itu adalah 75 fps, dan GPU ini, komputer ini mencapai 75 fps. Jadi makanya tadi tampilannya begitu halus, begitu detail, dan PC rakitan ini mampu melewatinya. They're like twins. You'll do. Mike Steele, by the way. But at least you look the part now. This is a classic car escape. The hero's been checked out. Oke, coba ini kita sedang menjalankan misi di sini, lihat ya. Jadi begitu detail. Jadi ada pesawat jet di situ, sangat detail sekali untuk suasananya. Kemudian mobilnya pun juga memantulkan bayangan, cahaya. Kemudian jalanannya, di sana juga ada balon-balon udara, dan ini bisa dicapai dengan 75 fps. Jadi mantap. Oke sob, itu tadi Forza Horizon 4. Sekarang kita beralih ke game yang legendaris, GTA 5 ya. Dan sekarang kita atur untuk grafiknya full screen, full HD, dan high semua. Setelah ini kita coba untuk run benchmark. Oke, kita lihat untuk FPS-nya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini rata-rata FPS kisarannya masih di atas atau antara 60, 59 gitu ya. Jadi stabil, konstan. Jadi cukup tinggi untuk hasil yang dicapai. Oke sob, jadi ini untuk GTA 5, gimana menurut kalian performanya? Kalau menurut saya sih gambar yang dihasilkan sudah cukup bagus, FPS-nya juga stabil, kemudian detailnya juga bagus. Jadi PC ini sudah cukup baik untuk melahap game-game berat.
Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk kerja ya. Ini kita pakai untuk editing video menggunakan aplikasi Filmora X. Oke sob, itu tadi performa dari komputer ini pada saat digunakan untuk bermain game. Ada 3 game yang kita coba tadi ya, Tomb Raider, Forza Horizon 4, dan GTA 5. Dan 3 game ini menggunakan settingan high semua untuk grafisnya. Dan hasilnya tadi tidak ada patah-patah, tidak ada lag, dan sangat nyaman untuk dimainkan. Sekarang kita coba untuk bekerja ya. Ini kita menggunakan software Filmora X untuk editing video. Kita lihat gimana performanya pada saat editing video ya, terutama pada saat rendering atau pada saat pertama kali kita masukkan file ke dalam timeline. Biasanya itu membutuhkan waktu yang sedikit lama agar file tersebut bisa di playback atau dimainkan kembali. Oke, sekarang kita lihat gimana hasilnya kalau kita menggunakan PC rakitan ini. Oke sob, di depan kita ini sudah ada aplikasi editing video Filmora X ya, dan kita coba untuk masukkan satu video ke dalamnya untuk melakukan tes apakah Filmora X dapat memprosesing video tersebut dengan cepat ya. Di sini ada video Forza Horizon 2 yang tadi kita sudah rekam ya. Kita masukkan. Nah, biasanya kalau menggunakan laptop itu tersendat dan kita perlu menunggu waktu yang cukup lama agar bisa di playback kembali. Tapi kita coba di komputer ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung playback loh dengan kualitas setengah dari kualitas videonya ya, tanpa sendat-sendat. Jadi kita secepat mungkin, sesegera mungkin bisa langsung mengedit dari video yang kita masukkan ke dalam aplikasi Filmora X ini. Biasanya itu tersendat-sendat. Nah, ini lancar jaya. Jadi kalau untuk digunakan untuk bekerja berarti masih sangat mumpuni ya untuk PC ini. Nah, sekarang kita coba masukin efek transisi ya ke dalam video ini ya. Ini kita tambahkan efek transisi. Langsung saja kita playback. Lancar tidak? Langsung lancar ya. Jadi tidak ada sendatan atau nggak ada rendering yang cukup lama. Nah, itu. Biasanya garis merah ini memperburuk kualitas playback, tapi meskipun garisnya masih merah, playbacknya masih lancar jaya, tidak tersendat. Oke sob, itu tadi setelah kita coba untuk bermain 3 game ya. Yang pertama adalah Tomb Raider, yang kedua Forza Horizon 4, dan yang ketiga adalah GTA 5. PC ini bisa menjalankan dengan baik, bahkan bisa menampilkan detail dari gambar yang cukup memuaskan ya. Komputer ini bisa menjalankan game-game tadi dengan baik. Bahkan pada saat kita gunakan untuk editing video menggunakan Filmora X, proses rendering juga sangat baik. Kemudian ketika kita masukkan file video, gambar maupun efek, itu semua bisa dilakukan dengan baik, dengan lancar, sehingga pekerjaan kita pun jadi semakin cepat. Nah, sekarang kembali lagi kepada kalian. Memang untuk grafisnya mungkin tidak sebagus PS5 dan Xbox Series X, tapi komputer ini cukup mampu untuk menampilkan grafis yang masih bisa dibilang apabila disandingkan dengan PS4 oke lah gitu kan. Dan masih bisa lagi digunakan untuk bekerja, dan contohnya saya di sini adalah untuk kegunaan editing video. Nah, itu tadi review dari saya. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan share kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel Mang Udik Vlog. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.